A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahma wasi'ah wa amalan salihah wa alhiqna bis salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ibunda yang terkasih yang Allah muliakan, kembali kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan izin kita bisa berkumpul di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana mengizinkan kita berkumpul di dunia, semoga di akhirat kita berkumpul di surga Allah. Dan rumah yang kita singgahi ini hajat maksud tujuan keluarga-keluarga dipermudah oleh Allah Ta'ala tercapai. Kita-kita yang lagi dililit hutang, lapang rezeki bisa bayar hutang. Yang lagi punya hajat semoga kabul, dan anak keturunan kita orang yang soleh, solehah. Salawat dan salam untuk Nabi kita, marilah sama-sama kita perbanyak. Hari ini sudah masuk ke 2 hari bulan bulan Rabiul Akhir ya, Rabiul Akhir. Daripada kalau Maulid itu masuk bulan yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-babus saminu, bab yang ke-8 dari kitab Daqaiqul Akhbar fi zikril jannati wan nar lil Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat ilmunya untuk kita. Fi zikri syaitan, tentang mengingat syaitan. Kaifa yusallibul iman, bagaimana dia membuat kita bisa meniadakan iman. Jadi si setan itu tugasnya satu, yakni agar di dalam dada kita tak ada iman lagi. Setan itu induknya itu yang paling besar itu iblis. Iblis itu adalah bangsa dari jin. Dialah asal muasal yang menjadi raja bagi setan-setan. Nah, setan itu ada 2 macam, minal jinnati wan nas. Jin pun ada setan, nas pun manusia pun ada setan. Nah, ya, setan itu sifatnya adalah meneror, mengadu domba, menzolimi, menyakiti. Pokoknya salah ada penyakit 4S setan juga lah itu. Susah nengok orang senang, senang nengok orang susah. Iya, setan tuh gitu. Oh, SMS. Iya, senang nengok orang susah, susah nengok orang senang. Kenapa? Iblis laknatullah alaihi, ketika Allah Ta'ala memuliakan Nabi Adam, dia merasa susah. Karena aku udah lama di surga nih. Malah aku pula disuruh sujud sama Adam. Adam kan anak baru. Wah, jadi kenapa? Dia merasa dirinya, egonya tinggi. Akulah segala-galanya. Ini anak baru nih kadang-kadang katanya itu. Kadang-kadang ente, kadang-kadang katanya istilah sekarang itulah. Jadi bagi syaitan, tugas dia dalam hidupnya adalah yusallibul iman. Membuat iman kita tuh tidak ada. Datang sakit, ya. Bagaimana iman kita tuh tidak ada? Kalau orang yang sakit ada imannya, dia sabar dengan sakit, berobat ya. Kalau yang tak ada imannya, bagaimana cerita yang lalu, dia sakit, perlu memperbanyak trombosit istilahnya. Jadi karena imannya tak ada, sup yang haram pun dimakannya. Sup, anjing, katanya begitu. Kena penyakit DBD itu ya. Wah, kalau ada orang beriman yakin, Allah kalau memang mengasihi aku umur, tak ku makan itu pun aku tetap hidup. Ya. Tapi dia, wah ini kan usaha. Allah tidak redha dengan usaha itu.
dalam hidupnya harus dipakai. Pertama, ada perbuatan hamba itu Allah Ta'ala itu redha, dan perbuatan hamba itu ya Allah suka, dan hamba menyesuaikan apa yang diinginkan Allah. Allah ingin dia baik, dia sesuaikan. Yang kedua, ada perbuatan hamba itu Allah Ta'ala tidak redha, tidak suka dengan perbuatan dia itu. Ya. Pada dasarnya Allah Ta'ala itu menyukai hamba karena Allah Ta'ala itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi dia tidak mau mencari redha Allah, akhirnya dia akibat yusallibul iman, setan tadi menapikan imannya, dia tinggalkan Allah Ta'ala itu. Ya, jadi ada dua macam begitu. Fil khabari, di dalam khabar hadis, annahu yaji'us syaitan, setan itu datang, la'anahullah, Allah melaknatnya. Fayajlisu inda ra'sil abadi, dia duduk di sisi kepala hamba. Jadi iblis ini atau setan itu, kepalanya itu iblis, setan itu mendatangi kita. Kalau pagi, waktu kita mau bangun tidur, itu setan itu bermalam, ya, bermalam di hidung kita, ya. Jadi makanya disunahkan kalau wudhu itu air masuk ke hidung, bukan tai hidung saja, setan pun bermalam di dalam hidung kita tadi. Jadi tai setan pun ada. Jadi setan kalau dia bermalam, kita itu berat, dia punya 3 ikatan. Setiap ikatan dikatakannya malam panjang, tidurlah, malam panjang, tidurlah, malam panjang, tidurlah. 3 kali dikuatkannya itu. Makanya kalau subuh itu perasaan kita, bentar lagi lah. Bentar lagi lah. Bentar lagi. Bentarnya jam 7 bangunnya. Hebatnya setan tadi, dia malam ini masih panjang. Istirahatlah, engkau masih capek. Kita ini kalau biiznillah, kalau bangun jam-jam 3, itu tenaga kita tuh fit. Tapi kalau udah menghadap subuh, lemas balik. Iya. Itu makanya kalau ada orang terjaga jam 3, jam 2 malam, makanya kalau susah tidur dianjurkan untuk tahajud. Dekatkan diri kepada Allah lewat ibadah. Tak mesti sholat. Bisa juga baca Quran, bisa juga zikir-zikir, bisa juga doa. Yang penting asal kita bangun tuh udah nggak enak lah nih. Ya kan? Mau wudhu kita malas. Ya kan? Udah zikir aja tempat tidur. Sampai badan kantuk. Tidur lagi. Begitu. Kalau ke dapur takut pula. Ya kan? Namanya mungkin suami jadi Bang Toib kan. Di rumah tuh cumanlah anak sama dia kan. Anak beramak lah di rumah itu. Disabar, jadi malam tuh bisa diisi dengan ibadah, zikir, baca Quran, ngulangi wirid-wirid, Yasin kalau hafal ulang, Tabarakallazi, itu kan amalan yang membuat kuburan kita terang. Kalau bisa habis maghrib, Tabarakallazi tiap saat. Habis isya pun malam juga. Karena pertukaran malam tuh biasanya kalau kita itu hidup lampu kapan tuh? Kan mau menghadap maghrib. Nah itulah kesunahan tentang Tabarakallazi itu dibuat kayak kita mau menghidupkan lampu. Ya kan dia sebagai pelita di dalam kubur. Kalau hidupnya isya sudah sempat gelap. Wah kalau bisa. Nah habis maghrib banyak sibuk tentang ngajar-ngaji anak, ya kan? Maka ba'da isya pun boleh, yang penting malam. Tabarakallazi itu malam. Ya. Kalau pasang siang ngapain udah terang kan? Al-Waqi'ah itu kalau kita habis subuh atau mau mulai jualan, bisa Waqi'ah itu kan surah mengayakan. Kalau ada orang mau usaha kan mulainya kapan? Kan pagi. Kenapa Bunda Haja? Boleh. Sebetulnya amalan itu kapan lapang. Yang ada patok itu sholat wajib. Ya,
Jangan pula membuat sholat isya waktu subuh. Atau membuat zuhurnya waktu maghrib atau asar. Tapi kalau bacaan itu sebetulnya tergantung lapang. Kalau ditengok dari status kan Bunda Haja kan sibuk juga. Ada kesibukan. Maksudnya kan dari pagi itu mulai ngajar sampai sore. Kadang kalau amalia itu dibuat habis zuhur susah juga, masih ada kesibukan. Habis asar juga gitu. Lapangnya itu kapan? Ya, kadang mungkin udah habis isya semua mau dirapel. Boleh-boleh saja. Namanya kita punya tanggung jawab. Para ibunda, ya kaum ibu, mama-mama ini tahulah. Udah malam pun siang bekerja, malam maaf dikerjai. Maaf begitulah bahasanya. Tetap capek. Capek. Kalau udah tahu capek, nah kita itulah yang mengkondisikan waktu. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyebut wal asri demi masa. Innal insana lafi khusr. Ini khusrin. Sungguh manusia itu di dalam kerugian dalam memakai waktu. Jadi tadi saya kalau namanya anak-anak murid itu ya capek menasehati kalau bikin PR itu jadinya PS. Pekerjaan sekolah. Bukan pekerjaan rumah lagi. Di situ baru masuk, di situ baru sibuk mau nulis pekerjaan rumah tadi. Saya katakan kiat saya dulu belajar satu. Ketika pulang dari sekolah itu siap-siap mau kalau ada PR dikerjai. Artinya kalau memang capek dari sekolah, ya dia makan dulu, apa sholat, ya kan ganti baju utama. Kadang ganti bajunya sampai mau dekat malam baru ganti. Oh ya ini penyakit ini. Jadi habis itu istirahat dulu. Nanti setelah bangun kerjai. Jangan tunggu seminggu kemudian. Orang lah ngutang 1.000, 1.000 aja kok. Datang 5.000, 5.000 aja kok. Datang 20.000, 20.000. Tiba-tiba sampai tengah waktu di total semua tak susah untuk bayar. Gitu juga kita nih. Selagi masih hidup ada utang sholat, cicil. Ada utang puasa, cicil. Jangan udah meninggal besok baru sibuk. Pidia. Beras beli sekian goni jadinya. Susah. Kalau bagus utang tuh bayar waktu hidup. Utang tuh bayar waktu hidup. Kalau sudah meninggal biarlah kerja yang hidup itu apa yang bisa ngirim doa kah? Contoh macam di dalam kitab perukunan yang disusun oleh Hajjah Fatimah binti Arsad Al-Banjari. Malam pertama orang meninggal itu paling berat. Di seluruh malam bagi orang yang meninggal malam pertama itu yang berat. Ya kan? Ibu-ibu aja malam pertama itu juga berat. Kan gitu. Begitu juga orang dalam kubur. Berat juga tuh. Maka sewaktu pindah alam dunia ke alam barzah, disunahkan kalau bisa sedekah-sedekah. Doa-doa. Kalau nggak bisa buat kayak gitu, itulah ada di dalam kitab perukunan besar Melayu, sholat hadiah namanya. Walaupun ada sebagian tidak setuju dengan itu. Mereka menarik daripada hadis, usolli sunatal hadiyati rakaataini lillahi ta'ala. Sengaja ku sholat sunat hadiah 2 rakaat karena Allah. Betulnya itu sholat sunat mutlak. Usolli saja sudah cukup. Usolli, aku sholat. Karena sholat sunat mutlak itu tak perlu dia ada ta'yinnya. Ya, ibaratnya usolli sunat tahiyatil masjid. Ta'arudnya otomatis tidak karena bukan fardu. Ya, seperti itu. Sebagaimana cerita sholat sunat mutlak nih. Kalau kita subuh sampai masjid, kita wudhu. Wudhu masuk masjid, udah selesai azan. Apa yang kita lakukan sholatnya? Sholat sunat mutlak saja. Dengan niat semuanya dikerjai. Kan 3 itu kena. Habis wudhu masih basah sunat wudhu. Masuk masjid tahiyatul masjid. Qabliyah subuh setelah azan. Yang pahalanya rakaatul fajri khairun minat dunia wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Lebih baik. Jadi caranya kayak mana? Dalam hati pasang niat ini. Niatkan mahalluha al-qalbu. Letak niat itu dalam hati. Lisan kita ngomong apa? Usolli. Gitu aja. Raka'ataini. Atau usolli sunatan raka'ataini. Usolli saya cukup. Dalam hati itu, situlah masuk tahiyatul masjid. Situlah masuk wudhu. Situ juga masuk qabliyah.
Tapi kalau orang yang sudah biasa dia semua buat, dia boleh qada sholat sunat. Atau setelah habis daripada subuh itu dia buat qabliyah subuh, boleh. Kalau tiap hari pula ada begitu amalan dia, udah 1 bulan dibuatnya begitu, suatu saat kesiangan dia. Qabliyah biasa dibuat sebelumnya. Dia buat masuk masjid tahiyatul masjid, masih basah sunat wudhu, dan boleh sholat sunat ini duduk. Dengan duduk lebih cepat. Iya, ketimbang berdiri. Begitu. Tapi kalau wajib tidak boleh duduk, gitu ya. Sudah. Jadi si setan ini tadi dia duduklah di sisi kepala hamba Allah. Fayaqul. Si setan tadi berkata, lahu bagi si hamba, utruk hazad din, tinggalkanlah kamu agama ini. Apa agama ini? Tuntunan kehidupan dari baginda Rasulullah. Kita disuruhnya, hati ini kadangkala seperti dia ada ngomong, tapi itu bahasa si setan. Suruh kita ngegosip, suruh kita buat jahat, suruh kita nipu, ngambil hak orang, nyakiti orang, berjudi, berzina. Itu ada itu. Itu suara setan itu. Bukan hati kita. Hati yang murni bersih itu, dia sudah fitrahnya itu suka yang bagus-bagus. Cuman setan ini sering membisik, lalu hati kita ngikut. Utruk hazad din, kata si setan, tinggalkanlah agama ini. Fakul ilahaini isnaini hatta tanju min hadis syiddah. Tuhanmu 2. Ya, hingga menang pada kesempatan ini, dari kesempatan ini. Dia katakan, dia tanam keraguan. Atau modelnya kalau tidak begitu dibuatnya kita sibuk. Anak-anak zaman sekarang, cara dia supaya jangan kenal Tuhan macam mana? Dibuat mereka itu sibuk, akhirnya tidak belajar tentang agama. Ini baru ini, tanggal 25 semalam beritanya. Masuk istana negara, orang bercadar bawa senjata. Itu. Jadi orang kan kalau udah bercadar kan Islam tuh. Dalam gambaran kita kalau cadar bagus tuh. Tapi orang bertanya, kok bisa tembus ya? Bukan semudah itu masuk istana negara. Dijaga oleh orang-orang yang hebat. Oh. Mau masuk itu aja dari awal-awalnya saja sudah ketat. Oh, jadi macam-macam lah spekulasi kata orang. Ini lagi banyak masalah. Begitu. Jadi maksudnya gini. Kadangkala anak-anak kita nih tren tapi tak mau belajar agama. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Walaupun kita tak ngerti, nikmati saja. Saya sering juga pesan-pesan dengan anak-anak, dengan remaja-remaja. Kalau kalian sekolah tuh tak ngerti kalian bahasa Inggris, nikmati aja. Walaupun tak ngerti, hari ini nggak ngerti. Besok nggak ngerti lagi. Besok nggak ngerti lagi, lama-lama ngerti. Agama tuh gitu juga. Hari ini apa-apalah kata Ustadz tuh. Kan gitu. Hari ini, besok dengar lagi. Besok dengar lagi. Besok dengar lagi. Lama-lama terulang. Lama-lama paham. Kilan-kilan jabalan, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Walaupun kita ini belum rajin sholat, dengar aja cerita sholat. Lama-lama ada rasa bersalah. Oh, sholat laku. Orang yang rajin dengar gosip, awalnya dia tahan diri, nggak usah gosip. Sering dengar lagi, nggak usah gosip. Sering. Lama-lama, akibat kawan tuh sering ngegosip, iya juga ya, kata dia. Awalnya iya juga. Besok nimbrung, enak juga ya. Begitu. Agama tuh gitu juga. Awalnya awal nggak suka, awalnya berat, awalnya susah, gitu ya. Wirid ini lagi. Awalnya mungkin macam-macam niat, ya kan. Lama-lama, biiznillah, niat kita berubah. Seperti itu ya. Fa'idzal amru kazalik fal khatru sadidun wal khaufu azimun. Maka apabila perkara seperti demikian, khatar
ya, lintasan dalam hati kita tuh syadid, bersangatan, wal khauf azim, dan rasa takut itu besar. Fa'alaika bil buka, maka siapkanlah diri itu, banyakkan dengan buka. Buka itu menangis. Ya Allah, kenapalah hati ini lemah, mudah digoyang buat itu iblis, setan. Kita ini semua dikasih oleh Allah Ta'ala ujian. Yang duduk-duduk ini semua ujian. Selagi hidup di dunia ini ujian. Orang Nabi kita aja diuji kok. Dengan kelakuan umatnya, ya, dan kelakuan orang-orang kafir Quraisy, apatah lagi kita. Makanya kita contoh Nabi kita, supaya dalam kehidupan ini kita menjadi orang yang sukses diridhai oleh Allah. Wat tadarru, dan tadarru, rendah hati. Tadarru itu berserah, ya. Wa ihya, agak mirip dengan tawadhu, ya. Wa ihya illail, dan hidupkanlah malam. Rupanya kalau hatinya keras, macam mana cara menghidupkannya? Malam kita sering berzikir. Kalau orang rame, orang berzikir, boleh jadi ria. Bisa gitu kita. Setan tuh datang. Ria kau. Ya. Seperti itu. Tapi kalau kita di kegelapan malam kita berzikir, kita memohon kepada Allah Ta'ala ampunan. Bikasratir ruku' was sujud, dengan memperbanyak ruku' dan sujud. Banyakkan ruku', banyakkan sujud. Ruku' sujud itu untuk siapa? Untuk kita sendiri. Bukan untuk Allah. Orang banyak ruku', orang banyak sujud, orang lagi melatih dirinya itu, diriku ini hina, diriku ini rendah. Allah Ta'ala menengok, Allah Ta'ala akan membantu. Hatta tanju min azabillah Ta'ala, hingga selamat daripada siksa Allah Ta'ala. Jadi kalau mau sama siksa Allah Ta'ala, rajin-rajin menangis. Ya, menangisi dosa. Hati ini kalau tak ada rasa sedih terhadap salah lagi, udah pertanda mulai mau mati hati. Ya. Kalau melawan suami, tak ada angin, tak ada hujan, mau ngamuk aja nengok suami. Setan itu. Perlu diruqyah itu. Iya. Kadangkala gimana ya? Kita ini ya, sabar. Wasu'ila Abu Hanifah, ditanya Abu Hanifah, ayu zambin akhwafu bi salbil iman. Dosa yang mana yang lebih engkau takuti dengan ketiadaan iman? Dosa apa? Kalau tak ada iman, dosa apa yang takut? Qala tarkus syukri, meninggalkan rasa syukur. Orang kalau udah tak ada rasa syukurnya, hati-hati. Suami tak disyukuri lagi, anak. Rumah tangga mulai jenuh kan, bosan itu. Suntuk kali aku nengok abang nih. Muka dia aja aku tengok. Capek aku. Cucian sekian ember, capek aku. Hati-hati. Nggak bersyukur dengan pasangan, bersyukurlah. Dia sanggup menua bersama kita. Sama-sama tua, sama-sama ompong. Sama-sama ubanan. Iya, sama-sama menghadapi hidup. Coba pikirkan, orangnya udah sama-sama dan kita puluhan tahun. Iya, coba bayangkan. Orang kalau mau dibayar sama kita nih, yang banyak tingkah, satu hari bayar berapa cocok? Ini udah puluhan tahun. Gitu juga dengan suami itu. Tapi jangan ini dibawa sama dia. Abang nih gak ada rasa syukur. Abang nih udah mulai iman ini hilang. Hilang iman. Setan, jangan, kitanya dulu. Karena Imam Abu Hanifah ditanya apa yang paling ditakutkan ketika hilang iman? Meninggalkan rasa syukur. Ya. Maka rajinlah ucap alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, terima kasih hari ini aku bangun. Ya. Walaupun yang menanti ya Allah cucian 3 ember. Listrik token udah bunyi-bunyi ya Allah, alhamdulillah. Masih bunyi-bunyi, belum mati terus ya Allah. Iya. Alhamdulillah. Itu perlu, walaupun apapun, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah gas baru habis. Alhamdulillah terus. Amalan alhamdulillah nih, itu tanda
Mau supaya iman kita tuh tak hilang. Hati-hati, orang yang alhamdulillah dari hatinya sudah tidak ada lagi, itu sudah termasuk tarkus syukri, meninggalkan rasa syukur. Nengok suami, walaupun napasnya udah kembang kempis, Senin Kemis, alhamdulillah ya Allah, masih belum gitu. Jadilah. Masih ada napasnya. Masih ada napas. Masih ada. Kalau mau menengok muka jujur suami itu, tengoklah tidur. Tengok gitu. Jujur dia itu. Kalau hari biasa dia nengok muka dia, takut kita sagar. Apa tengok-tengok dia. Mau nengok mukanya jujur, kadang kasihan kita nengok dia. Kalau nengok dia lagi tidur tuh, sambil ngorok, ada gitu ya. Jujur kita kasihan, sayang. Tapi kalau dia matanya, ada dia, udah takut kita. Itu seperti itu. Jadi rasa syukur. Meninggalkan rasa syukur bisa membuat setan itu menguasai kita. Pertanyaan, kenapa dengan rasa syukur ini? Ingat ketika Rasulullah SAW menjemput salat, yang ditengoknya di dalam neraka itu banyak kaum wanita, sebab apa? Tarkus syukri, meninggalkan rasa syukur. Apa yang dibawa suami, mentang-mentang dia udah jual beli online banyak untungnya, suaminya nitip belanja. Tak perlu aku duitmu, kata dia. Tak pernah kau buat baik sama aku, kata dia. Karena udah merasa banyak duitnya. Perbaharui rasa syukur kita. Rasa syukur alhamdulillah. Makanya kalau taklim, pengajian, segala puji bagi Allah, itu kan ingat kita itu. Ambil zikir, alhamdulillah, alhamdulillah. Cuman kalau taklim, pahala yang terbaik itu dengar taklim tuh lebih tinggi daripada zikir. Tapi kalau nggak ada kesibukan, lagi duduk-duduk, banyak kan alhamdulillah tanpa batas. Ya, tanpa batas. Mohon sama Allah Ta'ala supaya kita ini tidak kehilangan iman. Coba kalau kita itu mulai dari besok tuh, syukur aja. Sampai ke tempat pekerjaan atau apa namanya itu, masa atau apa sajalah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih, gitu. Aktivitas, iya. Berarti kuncinya harus menjauhi mengeluh gitu ya. Iyalah, betulnya otomatis. Mengeluh capek. Iya. Coba keluhan capeknya diganti dengan alhamdulillah dulu. Ngeluh juga. Ya Allah, alhamdulillah capek ya Allah. Coba ganti aja. Coba rasakan hatinya kayak mana ketika udah kayak gitu. Alhamdulillah ya Allah, capek ya Allah, alhamdulillah. Gitu. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Belum lagi abangku lagi ya Allah buat tambah capek ya Allah. Gitu. Jadi, rasa keluhannya diganti dengan syukur. Ya, coba perhatikan apa rasa yang hadir di dalam hati. Ketika perkataan itu dirubah, kira-kira hati kita kayak mana? Coba kalau orang, walau masalah itu nggak berat, tapi dimulai dengan mengeluh aja. Anak aku kayak gitu, suami aku kayak gitu. Ini usaha nih, walaupun usahanya lancar, sawit nih, walaupun keluar ini sekian hektar 5 ton, kurang. Jadi nggak ada enaknya. Iya, walaupun banyak, tapi tidak dimulai dengan syukur, tarkus syukri, meninggalkan rasa syukur, maka nggak ada enak-enaknya, nggak ada nyaman-nyamannya. Begitu. Orang yang tak mampu bersyukur, itu sakitnya tambah lama, tambah berat. Orang sakit kalau dia syukur, agak ringan sedikit. Sakit nih di rumah sakit. Sakit kak, alhamdulillah sakit. Mohon doa ya, alhamdulillah baik Allah sama aku. Coba tengok rasa hati ketika dia ngomong kayak gitu. Rasa hati kita ketika kita memperbaiki perasaan kita kepada Allah. Tiba-tiba suami kita meninggalkan kita. Alhamdulillah ya Allah, ditinggalkan suami ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah.
Suamiku kayak Rizky Bilar, ya Allah. Tukang banting. Iya, makanya kawan-kawan di Jawa kalau ngirim barang itu, mohon jangan dibanting, ini bukan Lesti. Iya, kirim barang, ditulis yang gitu. Bahannya kan takut pecah. Mohon jangan dibanting, ini bukan Lesti gitu ya. Sampai jadi apa? Jadi umum jadinya. Barang. Oh, COD mau juga buat kayak gitu? Oh, baru tahu saya. Iya gitu, sabar. Dah. Watarku khaufil khatimati, dan meninggalkan takut khatimah. Maksudnya itu su'ul khatimah. Takutnya itu meninggalkan meninggalkan khatimah yang baik, berarti usul khatimah. Dia tak peduli mau mati bagus, mau tak bagus, tak peduli. Pikir dia hidup aja dia terus. Kalau udah tak ada iman tuh, manusia tuh pikirannya hidup aja senantiasa. Padahal ada batasannya. Pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Tinggal lagi kalau orang yang masih ada imannya, tinggalkan yang baik apa tinggalkan yang buruk. Wah, kalau yang meninggalkan yang baik, ditinggalkannya yang baik dalam itu sebutan manusia, ya kan gitu kan? Baguslah dia. Ninggalkan nama-nama baik, amalan baik, sebutan. Yang dikerjakannya itu amalan baik. Orang kenal dia begitu. Nah, kalau meninggalkan keburukan, otomatis kita tinggalkan keburukan itu. Supaya kita jadi hamba Allah Ta'ala yang bagus. Udah itu lagi apa yang ditakutkan? Wa zulmul ibad. Kezaliman dari hamba. Ya. Jadi hamba ini kalau menzalimi tak peduli dengan yang lain. Fa inna man kana fi qalbihi hadhil khisal as-salasa, barang siapa di dalam hatinya ada 3 cabang ini, fal aghlab annahu yakhruju minad dunya kafiran. Dia akan keluar dari dunia dalam keadaan kafir. Itu tadi tuh. Meninggalkan syukur, meninggalkan takut yang namanya kita tak peduli mau apa su'ul khatimah, mau husnul khatimah, yang kita carikan husnul khatimah, dan kezaliman. Ini bisa kafir. Ya. Sekiranya kita padakan, lalu kita tanya, kita kembangkan apa yang kita bahas pada sore hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita. Selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau tanya? Tanya. Oh iya. Iya. Sekarang bagaimana cara mengeluarkan zakat? Apakah dari modal itu ataukah sekalian sama hasil perolehan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau niaga itu, kalau dari kitab-kitab fikih, dia kan cara zakatnya total semua dibagi 10 dulu. Kalau total modal niaga itu adalah 10 juta, kalau dibagi 10 berarti kan 1 juta. Yang 1 juta tadi dibagi lagi, bagi 4, 250 ribu. Kalau dalam kitab fikih seperti Fathul Mu'in, ya tetap kalau dia masih bisa bertahan tahun depan, ada rezeki nggak itu? Berarti ada, rezeki dia itu ada. Kalau usaha itu ya, kalau luar daripada usaha, ibaratnya dari dia dapat beli kereta gitu kan, diketepikannya itu nggak masuk lagi itu kan, usaha itu aja. Hitungannya dari modal itu apa sama sekali hasil perolehan gitu maksud saya. Pokoknya modal usaha itu sama apa yang dalam usaha itu. Kalau dia punya kedai, dia ada berasnya, ada apa itu kan, tuh. Yang itu aja. Kalau keuntungan dia bisa beli tanah itu nggak masuk. Yang usahanya itu aja. Ini loh Pak, maksudnya misalnya kan bentuk uang atau misalnya entah sekian puluh juta
untuk agen atau untuk yang lainnya. Jadi modalnya itu diumbung-umbungkan itu aja gitu Pak. Nah, jadi keluarkan zakat itu maksud saya itu apakah dari modalnya aja apa sekalian sama perolehan gitu? Sama perolehannya. Perolehan yang dari usaha itu untuk bab usaha itu saja, di luar itu nggak masuk. Itu kalau dalam kitab Fathul Mu'in begitu. Tapi menurut guru saya almarhum Ustadz Amrin Usman, untungnya saja. Nah, pendapat bisa beda, mungkin dia merujuk kitab lain. Kalau orang niaga ya. Kalau orang niaga, orang jualan, orang dagang, itu modal dia katakanlah 60 juta. Dari 60 juta itu berapa untungnya? Katakan untung dia setahun itu katakan 10 juta. Berarti untung itu saja yang dipersentasikan 2,5%. Tapi kalau dalam kitab Fathul Mu'in tidak. Modal sama untung itu disatuin. Karena itu kotor. Mau dibersihin. Itu loh. Sebab apa? Begini. Kalau tahun depan masih bisa bertahan berarti rezeki dari Allah. Coba kalau kita nggak dikasih rezeki dari Allah. Itu habis itu dalam setahun itu. Berkurang. Jadi gini. Saya biiznillah karena saya sama ibu kerjanya nyimpan emas. Maksudnya nyimpan emas itu kalau ada rezeki beli emas. Iya, invest untuk menahan inflasi emas. Jadi asal tak setiap tahun dia 85 gram lebih ke atas itu keluar 2,5% dari total itu. Dikasihlah nanti yang dekat, tetangga, famili. Akibat bangun rumah itu emas dijual. Padahal tiap tahun ya kalau memang sekitar 90 gram ya tahun depan 90 gram bayar lagi. Tetap bayar bukan sekali itu apa. Tahun depan tuh ada berarti rezeki itu masih ada dari Allah. Itu beli emas itu wujudnya kita ada barangnya emas atau gimana Ustaz? Ya kalau dalam fikir harus ada emas barangnya. Harus ada barangnya. Harus ada. Jadi kalau sistem kita beli di pegadaian tuh kan dikasih buku aja tuh. Iya. Tinggal lagi bisa tidak langsung diambil. Bendanya bisa dihadirkan nggak kalau saatnya kita minta? Sempat ditawarin, cuman saya enggak. Berarti sesuatu yang bisa kita ambil, mereka kan nawar. Belum bisa dapat ngambil kalau cicilannya itu tadi belum selesai. Belum selesai. Enggak cicilan. Ini cerita bukan cerita. Nabung emas. Iyalah nabung emas yang di pegadaian itu kan ditawar-tawarkan gitu. Ya gitu, aku selalu tuh ditawarin gitu. Bisa diambil. Kalau apainya itu nggak bisa diambil Pak. Gitu. Emasnya nggak bisa diambil. Enggak. Nanti kalau udah siap pencicilan itu tadi baru itu Pak. Enggak, ini Ini nggak cicil. Ini emasnya ada. Kalau yang model cicilan emas tuh ini target emas berapa? Katakan yang 10 gram gitu ya. Dibayar gitu kan. Itu kan yang namanya cicilan ya. Ini bendanya ada ya. ini gini Ustaz, kita misalnya punya uang 5 juta. Ya. Kita datang ke pegadaian. Ya. Memang akadnya Pak mau nabung emas gitu. Mau nabung emas. Berarti 5 juta seharga emas. Iya, jadi ditengok harga pasaran hari itu berapa gitu kan 1 gram. Kemudian nominal jumlah uang kita yang Sesuai 5 juta. tadi, diapahkan ke emas tuh ibu dapat emas sekian gram. Lalu disimpan. Masukkan ke buku. Buku. Berarti kalau di bukunya itu Ustaz, bukunya bilangannya emas. Enggak nominal uang. Misalnya 10 gram emas. Berarti yang nyimpan pihak pegadaian. Iya. Berarti kalau seandainya minta kan bisa hadir kan? Enggak, kan itu punya kita. Iya. Berarti bendanya itu kayak yang nabung uang. Kalau kita datang minta hadir. Sesuatu yang bisa dihadirkan keluar zakatnya. Karena niatnya nabung jadi takut gitu kan. Ya, ini konsekuensinya gini. Benda itu kalau sesuai dengan kesepakatan itu kan punya kita tuh. Mereka yang nyimpan kan. Kalau kita pinta bisa kan? Kalau bisa berarti hitung. Kalau sesuatu yang tak bisa kita nggak bisa lah Bu ini nggak bisa dihitung. Berarti nggak ada wujudnya. Iya macam utang lah ya. Di dalam fikih
untuk masalah zakat, kalau utang tuh bisa diambil, dihadirkan, hitung. Kalau nggak bisa, nggak dihitung. Ada orang susah kali minta utangnya. Tarsu. Bentar besok. Itu nggak bisa. Yang ini tadi bisa, ya.